Lanjutan renovasi dapur mama. Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini tuh lanjutan dari renovasi dapur mama yang sebelumnya ya. Karena kan sebelumnya itu aku baru selesai ngecor si meja kompornya. Nah, sekarang Pak Tukang tuh lagi apa nih, plester ya. Plester bagian dinding yang kemarin bekas dibongkar, terus pembongkaran yang meja kompor lama juga kan dindingnya juga perlu ditambal-tambal lagi. Jadi hari ini tuh aku belanja semen dan pasirnya aja ya, karena untuk pengerjaan coran kemarin itu kan aku pakai bahan bangunan sisa bongkaran ya. Jadi kayak batu bata, terus besi-besi juga itu kan dari pembongkaran meja kompor sebelumnya. Nah hari ini juga sama, aku belanjanya cuman pasir sama semennya aja ya teman-teman untuk proses apa nih plester ya. Dan nanti juga dilanjut untuk pengaciannya. Nah, ini Pak Tukang mulai nutup bekas pembongkaran meja kompor sebelumnya dan lanjut nanti untuk dinding-dinding yang sebelahnya lagi. Nah, kalau pengen bagus sih sebetulnya kan beli lagi keramiknya, terus ditempelin lagi ke bekas pembongkaran ini ya. Jadi lebih rapi, lebih senada lagi. Kalau keramiknya ada yang model sama gitu. Tapi segini juga udah syukur alhamdulillah banget ya, walaupun cuma di plester dan diaci. Karena buat aku yang penting rapih dulu aja ya teman-teman. Untuk masalah bagus enggaknya sih urusan nanti ke depannya aja ya teman-teman. Jadi ini kan judulnya juga renovasi low budget. Jadi kita memang budgetnya itu pas-pasan banget. Ini aja kita pakai budget buat bayar kontrakan kemarin, tapi karena kontrakannya nggak dilanjut, jadi uang kontrakannya kita pakai buat renovasi si dapur ini. Jadi kita punya budget 500.000. Ini aja udah lebih dari 500.000 ya teman-teman untuk beli semen, terus beli pasir, terus juga tadi sempat ada beli paralon-paralon gitu ya kan untuk nambal bekas apa namanya bekas wastafel gitu. Ternyata ada perintilan-perintilan yang tidak terduga. Akhirnya ini ya lebih dari 500.000, lebih dikit sih sebenarnya. Tapi yang penting sih cepet selesai aja, cepet ditempatin ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke video. Ini jadi Pak Tukang udah mulai ngaci ya. Jadi proses yang lamanya itu ngaci sama nunggu si apa namanya aciannya itu kering. Karena kalau mau dipasang stiker itu kan harus bener-bener kering dulu ya. Nah, lanjut ini kalau teman-teman tanya kenapa yang di deket wastafel itu agak naik, karena kata Pak Tukang ini tuh nggak lurus ya wastafelnya, jadi kayak nurun gitu. Nah, untuk yang baru ini agak ditinggiin biar posisinya lurus. Jadi kalau nyimpen barang-barang itu nggak mudah jatuh, nggak mudah bergeser katanya sih gitu. Kalau aku sih kurang ngerti ya masalah kayak gini. Nah, alhamdulillah pengaciannya udah selesai semua ya teman-teman. Ini aku tinggal nunggu keringnya aja. Nah, sambil nunggu kering, ini aku minta tolong Pak Tukang untuk benerin kabel yang semrawut ya, kabelnya itu dari sana sini, terus nggak tahu deh nyambungnya kemana, tapi semuanya aktif gitu. Jadi bahaya banget kalau takutnya nanti kena gitu ya kan, nyetrum, aduh gimana gitu ya. Nah, ini udah mulai pemasangan lampu tuh, jadi udah mulai terang ya teman-teman. Nggak terlalu redup seperti sebelumnya. Nah, ini udah dipakai nyuci-nyuci juga karena kan dapurnya memang cuman satu ya. Jadi walaupun ini belum selesai diperbaiki, direnovasi tetap dipakai untuk nyuci-nyuci juga ya si wastafelnya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semua, tinggal dibongkar-bongkar aja ambalan-ambalan. Nah, yang sebelumnya aku males bongkar. Jadi pas lagi renovasi itu sengaja dibiarin aja karena aku riweuh sama dua bocil ya, teman-teman. Nah, ini aku udah mulai pembongkaran karena nanti aku
aku mau ngecat bagian atas yang warna kuning itu, mau aku ganti pakai warna putih, karena kan dapurnya ini nggak terlalu luas, jadi kalau warna putih itu bikin dapur lebih terasa luas gitu ya. Walaupun sebenarnya ya pas-pasan aja gitu. Ini aku bongkar-bongkar dulu ambalannya, terus tempat-tempat sendok, terus barang-barang yang ngegantung di mana-mana. Pokoknya aku turun-turunin dulu biar nanti ngebersihinnya enak, terus ngecatnya juga lebih enak, lebih leluasa ke sana kemari gitu ya. Nah, ini aku bongkar si siku-siku besi, terus paku-paku yang nempel di dinding. Terus ambalan bekas bumbu-bumbu juga aku bongkar, karena sebelumnya itu kan males banget buat dibongkar, tapi karena sekarang udah selesai kan pengerjaan pengaciannya dan lain-lainnya, tinggal kerjaan aku aja. Jadi ini Pak Tukang udah selesai ya. Alhamdulillah budget 500.000, lebih dikit ya, karena bayar Pak Tukang sama beli semen, beli pasir itu udah syukur alhamdulillah banget ya bisa punya dapur yang lebih luas dan lebih leluasa sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin komen yang positif-positif, terus komen doain aku yang baik-baik, itu terima kasih banyak ya. Karena dukungan kalian dan support kalian semua itu berarti banget buat aku ya. Kayak penyemangat aja gitu ya buat aku. Semoga kedepannya aku dan suami jauh lebih baik lagi, usaha kami lebih diperlancar lagi, sehingga apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan bisa cepat terwujud ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel aku, baru nonton video-video aku, selamat datang dan salam kenal ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya dan like, comment, and share jika kalian suka ya. Nah, ini aku lanjut ke video aja ya. Nah, ini aku udah mulai nyapu-nyapu bagian dindingnya, karena ini udah banyak banget sawangannya ya. Belum lagi tadi bekas bongkarin paku-pakunya itu si dindingnya juga ada yang compel-compel gitu ya. Ada yang kekelupas-kelupas juga kan karena bekas bongkaran paku-paku yang sebelumnya gitu. Jadi aku sapu-sapuin aja. Nah, nanti setelah aku sapu ini juga dicuci sama adik aku ya, bukan dicuci sih. Nanti dilap basah terus dilanjut lap kering, karena kalau mau dicat itu harus benar-benar bersih ya dindingnya, biar nggak terlalu banyak noda, nggak terlalu banyak minyak-minyak gitu ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini aku juga sapuin kaca. Nah, kacanya ini tuh bukan kaca yang bisa dibuka tutup ya, jadi nanti kedepannya mau aku tutup aja, atau enggak nanti mungkin aku mau cat aja biar nggak langsung kelihatan. Ini kan depan kaca ini depan-depanan sama rumah tetangga ya, jadi sama pintu depan rumahnya. Jadi daripada nanti agak ngeganggu gitu ya, gimana ngeganggu pemandangan gitu ya, mending ditutup aja karena kan nggak berfungsi juga ya, nggak ada sirkulasi dari jendela itu. Jadi sirkulasinya itu lewat atap atas ya gitu. Nah, ini aku udah mulai pembongkaran si ambalan bekas bumbu, terus teman-teman jangan salpok sama wallpaper bagian atasnya itu udah dekil banget. Jadi itu wallpaper yang dulu sempet aku renov ya dapur ini, aku pasangin wallpaper dan karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bersihin, akhirnya ya gitu, jadi berjamur dan kotor banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku dibantuin sama adik aku untuk bersihin ya. Karena riweuh sama bocil, akhirnya adik aku mau bantuin untuk bersih-bersih, tapi dia nggak mau di-record katanya, nggak mau ikut masuk video, tapi nggak apa-apa ya, ini udah dibantuin sikat-sikat dindingnya, sikat-sikat lantainya juga, jadi aku tinggal langsung ngecat si dindingnya aja. Ini catnya aku beli 2 kilo, seperti biasa kalau aku ngecat pakai yang kiloan aja, yang murah meriah ya teman-teman. Ini tuh 1 kilonya di tempat aku 13.000. Kalau dulu aku sering beli itu 10 ribuan, sekarang naik 13.000 ya. Terus ini aku campur pakai cat sisa, ini juga catnya dikasih sama subscriber ya atau keluarga online dulu itu aku dikasih 2 apa namanya, 2 ember cat. Nah, yang 1 ember itu aku kasih ke masjid karena masjid di dekat rumah aku tuh kan lagi renovasi. Jadi aku kasih cat 1 embernya, yang 1 ember ini udah pernah aku pakai. Jadi ini tuh sisanya masih ada. Aku campurin aja sama cat kiloan yang baru aku beli gitu. Nah, ini aku udah mulai pengecatan
pengecatan. Nah, pengecatannya ini itu aku lakukan 3 lapisan ya teman-teman, tapi yang aku record 1 lapisan aja biar teman-teman nggak bosen ya liatinnya aku lagi ngecat aja. Apalagi ngecatnya juga asal-asalan, nggak terlalu rapi, yang penting sih bisa tertutup aja ya si semen-semennya ini. Ini sih bagusnya kalau ada rejeki lebih dipasangin wallpaper lagi gitu ya buat nutupin si semen-semennya ini atau bekas aciannya ini. Tapi misalnya kalau ada, yang lebih bagus itu wall panel ya kalau yang lagi musim sekarang. Tapi karena budgetnya terbatas, kita skip dulu aja untuk, makeover-makeover-nya, yang penting bisa ditempatin dulu aja ya teman-teman. Karena ini kan dipakainya barengan nanti ya, jadi dipakai sama mama aku, adekku, juga dipakai sama aku sendiri gitu ya. Jadi ini barengan, biar cepet selesai dulu aja deh, nggak usah dulu dibagus-bagusin dulu, tapi bersih itu yang paling penting dulu aja ya. Lanjut, ini aku catnya, dicepetin aja ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku udah sibuk, pindahan alat-alat kontennya Pak Su, terus, makeover-makeover ruangan labnya, baru deh aku selesain dapur ini. Makanya aku tuh kayak, banyak banget waktu yang kebuang untuk nggak ngonten, karena riweuh bocil, riweuh renovasi, riweuh pindahan, kayaknya banyak banget gitu kerjaannya. Untuk ngedit-ngeditnya itu agak susah ya teman-teman. Aku ini ngerjain pengecatan ini sampai tengah malam juga loh teman-teman. Jadi ini aku saking pengen cepet selesai, jadi aku ngecatnya itu sampai tengah malam. Dilanjut pemasangan stiker di, meja kompor, karena meja kompornya itu kan cuman diaci kayak gitu ya, nggak dipasangin keramik. Jadi aku udah beli wallpaper, stiker, wall stiker gitu ya, yang warna putih. Nah, aku tuh tadinya pengen yang warna coklat, tapi Pak Su nyaranin yang warna putih aja, katanya. Ya udah, akhirnya aku nurut, beli yang warna putih dan unboxing-nya kemarin udah ya, waktu aku makeover ruangan live-nya Pak Su, jadi barengan sama wallpapernya Pak Su yang warna hitam. Jadi kita pesennya warna hitam 2 untuk ruangan live-nya Pak Su, yang warna putih untuk makeover, meja kompor aku, gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai pengecatannya di, lapisan pertama, kedua, dan ketiganya nanti nggak usah aku record ya teman-teman, ini juga aku cat bagian kaca yang tadi mau aku tutupin ya. Nah, nanti ke depannya nggak tahu aku mau stikerin atau enggak, yang jelas, si kacanya itu pengen aku tutupin aja. Nah, ini aku udah mulai bersihin wastafelnya ya, bekas cat-cat yang tadi, tumpah-tumpah atau nyiprat-nyiprat, ini baju aku juga udah penuh sama cat gitu ya. Maklum kalau emak-emak yang ngerjain catnya itu belepotan kemana mana ya, beda kalau yang ngerjainnya itu cowok, paling yang belepotan di tangannya doang ya. Nggak sampai ke baju-baju, nggak sampai ke jilbab-jilbab gitu ya. Ini semua belepotan cat gitu ya, padahal hasilnya nggak seberapa gitu. Dan ini hasilnya setelah pengecatan lapisan kedua ya teman-teman, udah lumayan agak tercover walaupun sebenarnya ini tuh kayak masih banyak pulau-pulaunya gitu ya karena, dindingnya yang agak lembab jadi pasti berpulau-pulau gitu ya kalau warna putih. Nah, alhamdulillah pengerjaannya ini udah tengah malam, aku mau lanjut, stikerin ya, biar besok tinggal pengerjaan yang lainnya gitu. Ini aku stikernya pakai stiker, motif kayu tapi warnanya warna putih. Sebenarnya aku tuh request-nya pengennya warna coklat, tapi kata Pak Su mendingan putih aja biar lebih, bersih, terus kelihatan luas juga. Tapi ternyata setelah pemasangan aku agak kurang puas ya kalau warna putih kayak gini, karena yang datang itu bukan putih bersih, tapi kayak putih tulang gitu ya teman-teman. Jadi kesannya kayak agak buluk gitu ya, tapi nggak apa-apa deh karena udah pesen, udah dateng juga ya tinggal dipasang aja ya, kan sayang kalau udah dibeli tapi nggak dipasang gitu. Nah ini aku sengaja belinya yang, wall sticker khusus di, kompor ya, jadi ada lapisan aluminium foilnya gitu. Nah kalau dulu aku makeover-makeover pakai wall sticker biasa ya, tapi kalau sekarang aku lebih mikirin ke keamanannya aja, walaupun wallpaper stiker yang biasa juga awet-awet aja sih ya, tapi sekarang aku beli yang pakai pelapis aluminium foil gitu.
Nah, alhamdulillah ini tengah malam, jadi lewat tengah malam udah selesai pemasangan wall stikernya semuanya. Jadi kita lanjut besok aja ya teman-teman untuk videonya, karena ini aku mau istirahat dulu, udah jam 1-an baru selesai. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.